Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu ya. Kita akan bersama-sama. Ini sudah jam 14.00. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tadi sudah sejak jam setengah dua lebih ada di meeting room ya, menunggu di di approve oleh co-host di Sinergi. Bapak Ibu, kita akan sama-sama hari ini membicarakan tentang mistika, nutrisi yang tidak asing lagi untuk kita, karena banyak sekali yang bercerita tentang mistika ini, termasuk sejarah yang sudah kita pernah baca, mungkin kita pernah dengar, bagaimana mistika ini terutama dari buah yang utama adalah acai, buah acai yang sangat melegenda, tidak kalah dengan buah noni. Baik, mistika untuk siapa saja? Itu adalah pertanyaannya. Karena seringkali buah ini atau nutrisi ini ditanyakan bisa nggak untuk anak-anak, bisa nggak untuk orang tua, bisa nggak untuk siapa gitu ya. Terbuat dari bahan acai alami dan antioksidan yang sangat tinggi. Oke, kita akan mulai bagaimana atau cerita tentang mistika. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali lagi, terus melihat kesadaran diri atau self-awareness kita. Yang beberapa minggu ini saya selalu bercerita tentang peradangan, dan peradangan. Karena yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah memang proses peradangan terjadi ketika kita tidak merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari sebuah proses. Ya, kita lihat ini ada akut, ini ada kronis. Di antara proses akut dan kronis itu ada proses inflamasi yang terus berjalan. Ya, tadi sebelum saya presentasi ada seorang yang bertanya, badan saya pegal semuanya. Apa yang terjadi ya dok? Apa yang harus saya minum? Karena ternyata Max Pro saya habis 1 bulan ini tidak minum. Maka saya mengambil kesimpulan bahwa rasa tidak nyaman di tubuh itu adalah tanda atau sinyal yang diberikan oleh tubuh kita bahwa ada terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan yang bagaimana adalah ketidakseimbangan yang dimunculkan dengan rasa nyeri. Kalau kita seimbang, nggak ada rasa nyeri kan? Nggak ada rasa nyeri, rasa tidak nyaman, itu tidak ada. Tetapi ketika kita tidak seimbang, maka yang terjadi adalah rasa pusing, nyeri, tidak enak badan, tidak bisa tidur, sembelit, nyeri lambung, kembung. Nah, itu adalah contoh-contoh adanya ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Misalnya ya, kita lihat yang sisi akut ini. Akut itu adalah chemical irritant. Ini nih misalnya ngepel. Ngepel itu pakai bahan-bahan kimia kan ya. Ternyata terjadi iritasi. Itu adalah proses akut. Akut itu mendadak ya Bapak Ibu ya. Akut itu mendadak, bukan sudah lama. Kalau sudah lama itu namanya kronis. Jangan keliru. Karena sering sekali saya menjumpai orang-orang yang, oh ini mahnya akut, sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Akut itu baru seminggu 2 minggu. Ya. Jadi kalau mereka atau siapapun yang nyeri lambung sudah lebih dari 1 bulan, itu namanya kronis. Kemudian seperti gigi serangga, itu sesuatu yang akut. Karena tiba-tiba nyeri seperti itu ya. Atau trauma atau alergi, misalnya alergi makanan atau alergi udara. Ini di Jakarta hari ini panas sekali, ada orang yang mungkin alergi karena tiba-tiba kemarin dingin, sekarang panas seperti itu ya. Atau misalnya seperti kena pisau ya, atau jatuh anak-anak, itu peradangan yang akut. Peradangan yang mendadak, peradangan yang tiba-tiba. Nah, kemudian misalnya kena air panas atau kena knalpot, itu adalah proses akut. Ya, kemudian ada infeksi. Infeksi itu bisa proses akut tapi bisa proses kronis. Nah, kalau semua ini dibiarkan, misalnya kulitnya kepotong atau kena pisau, dibiarkan. Bisa kronis bisa. Dibiarkan saja jadi infeksi.
infeksinya kemana-mana, tiba-tiba bisa masuk ke tulang, lalu ke badan bisa demam, dan seterusnya. Maka akan bisa menjadi kronis. Masa sih hanya makan suka makan mie bisa menjadi peradangan? Oh ya bisa sekali Bapak Ibu. Karena ketika kita makan mie itu kan karbohidrat ya. Tentu kita mesti bijaksana, kita mesti mengambil mengambil nutrisi yang lain untuk asupan penyeimbang. Nah, dengan begitu maka kita akan menghambat peradangan atau inflamasi kronis. Apa yang terjadi kita jumpai sering sekali orang bertanya, dokter, kalau gangguan jantung nutrisinya apa? Kalau stroke nutrisinya apa? Kalau gangguan gagal ginjal atau liver nutrisinya apa? Bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjumpai kasus di lapangan, itu stroke, hipertensi, diabetes, itu adalah kasus-kasus yang kronis, kasus-kasus yang menaun, yang sudah tidak jelas itu garisnya atau benangnya itu kemana. Oleh karena itu, nutrisi yang kita konsumsi sebenarnya harus dibantu dengan sebuah self-awareness, ya, dengan menyadari bahwa ini adalah sudah seperti benang ruwet, sehingga nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi bukan langsung cespleng, bukan seperti obat. Nah, kalau kita sudah punya pemikiran begitu, berarti nutrisi yang kita konsumsi itu adalah memperbaiki peradangan yang ada. Ketika peradangan itu diperbaiki, dia akan bekerja terus, akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, nah awalan ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap untuk kita boleh bisa memahami situasi yang ada sekarang di sekitar kita. Kadang-kadang orang mungkin datang kepada ibu atau kita sendiri. Dokter vonis, oh ya, ini ada benjolan di payudaranya. Waduh, gimana ya? Wah minum nutrisi sinergi aja, besok pasti hilang. Enggak mungkin. Karena itu adalah proses kronis, jadi membutuhkan waktu. Kita tidak bisa klaim bahwa oh ya nutrisi sinergi bisa mengecilkan tumor dalam waktu 1 minggu, enggak bisa. Karena badan kita juga berbeda-beda. Bukan memberikan sebuah pesimistis, tapi sebaliknya. Justru sebaliknya, inilah kesempatan untuk kita membangun yang lain. Karena nutrisi sinergi adalah salah satu bagian. Yang lainnya apa? Yang lainnya bagaimana kita berupaya makan makanan yang sehat. Bagaimana kita tetap olahraga, walaupun kita di lockdown gitu ya. Bagaimana kita terus bergerak. Bagaimana kita makan makanan yang seimbang juga. Sehingga kita bisa menyeimbangkan apa-apa yang kita makan. Ya. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari kronik inflamasi atau bagian hal-hal yang termasuk inflamasi kronis. Ya, ini yang sering kita jumpai kan Bapak Ibu ya. Ini misalnya diabetes dengan komplikasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir bersama-sama di sini tidak ada yang menderita. Kalaupun ada, dicegah supaya tidak komplikasi. Ya, neuropati itu seperti kesemutan atau baal. Retinopati, berarti ini menyerang pembuluh darah di mata sehingga menyebabkan buta. Kemudian hipertensi, diabetes komplikasi itu bisa menyebabkan hipertensi karena gangguan pembuluh darah terjadi dan gangguan keseimbangan kelenjar adrenal juga terganggu. Kemudian aterosklerosis, kok bisa diabetes aterosklerosis? Oh sangat bisa, karena bayangkan kalau ada pipa kecil bandingkan dengan yang dialiri air yang bening dan diairi air gula atau air yang keruh seperti itu ya, maka selang itu akan lebih cepat yang rusak yang dialiri oleh air gula atau air keruh. Kemudian penyakit jantung. Kemudian ini ada penyakit paru-paru, ada asma, kemudian kronis, penyakit paru kronis, kemudian bronkitis, kemudian demam yang lama, kemudian ini adalah tulang dan sendi, ya, osteoartritis, rheumatoid arthritis, osteopenia, osteoporosis, kemudian metabolic disorder, ini juga termasuk penyakit yang sudah sangat kronis. Tapi tidak jarang kita jumpai kenapa anak-anak sudah diabetes, ya.
karena itu adalah penyakit yang diturunkan atau genetika. Itu ada yang memang kita memang mesti mengakui bahwa ada kasus-kasus yang memang diturunkan. Kemudian autoimun, sekarang autoimun banyak ya. Ada irritable bowel disease, itu benar-benar yang sudah penyakit saluran cerna yang kronis. Yang seringkali orang tidak sadar bahwa ini sudah dimulai sejak masa kecil. Sudah dimulai dari kebiasaan makan dan minum yang tidak sehat, tidak seimbang. Ya. Kemudian ada kolitis, lupus, multiple sclerosis, dan tipe 1 diabetes. Lalu cardiovascular disease atau penyakit jantung. Bapak Ibu, penyakit jantung ini tetap menjadi penyakit 3 besar ya di Indonesia, seperti itu. Penyakit jantung, penyakit hipertensi, diabetes. Kalau penyakit infeksi itu ada seperti flu, seperti itu ya. Atau kalau sekarang ya lagi musim corona ya, memang itu menjadi prioritas supaya kita membangun daya tahan tubuh yang lebih kuat. Kemudian semua kasus-kasus kanker, baik itu kanker yang masih awal atau masih dalam perjalanan maupun metastasis. Ya, Bapak Ibu, saya sengaja mengawali bercerita tentang kasus akut dan kronis supaya nanti kita bisa lebih masuk ke dalam buat apa sih kita minum Mistika, ya? Oke. Ini adalah sebuah gambaran anatomi tubuh kita. Ini adalah laki-laki dan ini perempuan. Mirip kan ya Bapak Ibu ya? Perbedaannya hanya di dalam kelenjar endokrin. Ya, kalau laki-laki punya kelenjar prostat, perempuan punya kelenjar mama, seperti itu. Nah, ini semuanya ada maknanya karena memang terkait dengan organ-organ reproduksi. Oleh karena itu, sebenarnya kalau ada orang bertanya, dokter, kenapa 5 tahun saya belum punya anak? Karena banyak sekali faktor, Bapak Ibu. Dan ketika minum nutrisi, apakah ada jaminan kalau dia akan punya anak? Iya, kita nggak bisa menjamin. Menurut pengalaman, tapi tidak tentu juga pengalaman itu akan terjadi kepada satu orang sama dengan orang yang lain. Oleh karena itu, ketika kita bercerita tentang Mistika, kemarin kita bercerita tentang Noni, kita bisa bercerita dengan apa adanya. Maksudnya, kita menceritakan fungsinya, bahwa Mistika ini mengandung antioksidan, manfaatnya nanti kita lihat ya. Jadi Mistika ini bisa dikonsumsi oleh laki-laki dan perempuan. Keuntungannya untuk laki-laki adalah akan menghambat pembesaran prostat. Sehingga bapak-bapak yang usianya belum 50 tahun mulailah mengkonsumsi Mistika ya. Selain itu tentu kita mengkonsumsi buah-buahan yang ada di sekitar seperti itu ya, dan mulai memilih makanan, menghilangkan makanan-makanan yang cenderung tidak membangun lah ya. Karbohidrat juga tetap diimbangi dengan protein, dengan lemak, dengan mineral seperti itu. Nah sekarang bulan puasa bisa diatur makannya, tapi nggak jarang juga Bapak Ibu ketika bulan puasa setelah lebaran malah hipertensi ya, karena ketika puasa mengkonsumsi makanan-makanan kecenderungannya manis. Mengkonsumsi makan manis bukan berarti harus dengan kalori yang tinggi. Tidak perlu gula banyak-banyak seperti itu. Nah, nutrisi sinergi bisa membantu memberikan nutrisi, kalori cukup, dan nutrisi yang lengkap. Ya, sebenarnya Mistika ini mengandung hal-hal ataupun zat-zat yang sangat baik, yaitu mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Yaitu antioksidan adalah membantu menghambat kerusakan sel akibat radikal bebas, ya, melawan kerusakan sel itu memperbaiki sel atau menghambat kerusakan sel. Kemudian dia juga mengandung antisianin yang mendukung sistem kardiovaskuler. Kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi sangat baik juga dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami gangguan jantung. Seringkali orang yang terkena gangguan jantung memilihnya ProArgi. Oh ya ProArgi aja, Noni aja. Nanti kalau nggak ada Noni, enggak minum. Ternyata Mistika bisa menjadi pilihan Bapak Ibu. Bisa juga orang-orang yang ketika minum ProArgi ada gangguan. Misalnya sangat peka, dia harus mengalami buang air besar encer berkali-kali. Itu bisa
switch atau bisa diganti dengan Mistika. Nah, Mistika ini dikenal sebagai apa ya, atau buah acai ini dikenal sebagai buah yang mistis ya, karena memang memberikan apa ya, stamina, meningkatkan stamina seperti itu. Nah, di dalam Mistika itu juga mengandung asam lemak esensial yang membantu fungsi saluran pencernaan. Kita tahu asam lemak esensial ini adalah asam lemak yang menyusun dari kolesterol, menyusun enzim-enzim, kecuali protein. Masih ingat ya, ketika saya bercerita protein, itu juga tetap melibatkan asam lemak dan protein. Ketika berbicara tentang enzim, maksud saya. Kemudian fitosterol, membantu menjaga kadar normal kolesterol. Fito itu tanaman, sterol itu adalah kandungan yang bersifat anti radang dan menghambat atau menjaga kadar kolesterol tetap normal. Dan mengandung asam amino yang meningkatkan aktivitas otot. Ini tidak lepas dari peran enzim dan hormon ya Bapak Ibu ya, karena asam amino adalah penyusun dari enzim dan hormon. Nah, penelitian independen membuktikan bahwa mengkonsumsi Mistika dengan takaran 30 cc 2 kali sehari selama 3 minggu mampu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas sebesar 43%. Nah, ini memang penelitian yang mandiri ternyata membuktikan demikian. Oleh karena itu, orang-orang yang biasa mengkonsumsi Mistika itu akan lebih bugar seperti itu. Tentu tidak cukup ya dengan Mistika, tentu dengan pola pikir, spiritual dan mental yang stabil itu akan mendukung penghambatan kerusakan radikal bebas. Nah, sterol yang ada di dalam buah-buahan di dalam Mistika juga membantu menjaga kadar kolesterol tetap baik yang pada batas normal. Kalau sudah normal ya kita terjaga karena akan menstabilkan kolesterol yang sudah normal. Senyawa itu juga berguna menjaga kesehatan prostat dan membantu sistem kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan prostat, ya, seperti yang tadi singgung bahwa Mistika ini bisa dikonsumsi oleh orang laki-laki atau perempuan. Nah, kita akan masuk ke ingredientnya apa saja sih? Ternyata ada konsentrat berbagai buah-buahan. Buah acai, buah anggur Concord, buah anggur merah, buah blueberry, raspberry merah, buah bilberry. Nah, selain itu juga ada powdernya. Powder itu seratnya yang diambil dari raspberry powder, kemudian cranberry, dan blueberry. Jadi Bapak Ibu, ingredient di dalam Mistika ini kecuali konsentrat juga ada seratnya, ya ada powdernya. Oleh karena itu, ketika kita mengkonsumsi Mistika, berasa ya, ada seperti butiran-butiran seperti itu. Nah, ini adalah gambarnya, Bapak Ibu. Mungkin kita yang pernah lihat buah anggur gitu ya biasa. Ini adalah buah acai, ini buah anggur. Kemudian ini adalah buah anggur merah, Concord, blueberry, kemudian buah raspberry, kemudian ini raspberry powder yang dibuat powder, blueberry cranberry, seperti itu. Nah, ini juga ada ekstraknya yang sangat baik untuk menolong kita semuanya, sehingga menolong kita semuanya untuk mengkombinasi buah-buahan tersebut semuanya itu ternyata menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik. Seperti tadi saya katakan dapat menjaga prostat, ya menjaga prostat. Ternyata ada buah delima. Buah delima itu dia sangat baik karena dia akan kalau kita membayangkan itu seperti meluruhkan lemak. Nah, kalau kita berbicara tentang meluruhkan lemak, maka yang terbayang adalah orang-orang yang obesitas, ya orang-orang yang mengalami peradangan menyeluruh secara tubuhnya, sangat baik mengkonsumsi Mistika. Ini dia Bapak Ibu buah-buahnya. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Oh ya, Bapak Ibu lihat di chat ya, ada pilihan sebelum sampai menuju kesimpulan, ada pilihan tema untuk minggu depan. Bapak Ibu silahkan memilih, saya beri waktu untuk mengintip. Ada tema-tema yang sudah di-sharingkan oleh co-host. Bapak Ibu mau tema yang mana?
Nanti sebelum selesai saya presentasi, co-host akan menghitung tema yang mana yang Bapak Ibu perlukan. Mengapa? Karena kami ingin mengetahui kebutuhan Bapak Ibu semuanya di lapangan, supaya nanti bisa tersalurkan apa yang Bapak Ibu butuhkan, informasi-informasi apa yang Bapak Ibu butuhkan, nanti akan diumumkan oleh co-host untuk Bapak Ibu boleh memilih tema yang mana, dan besok saya akan presentasi tema-tema tersebut. Sudah ya Bapak Ibu ya, sudah sempat intip ya. Karena ini tema yang di-sharingkan cukup banyak, nanti co-host bisa menghitungnya. Ya, oke, terima kasih. Terus bertambah. Intip sebentar, jangan takut ketinggalan. Saya tunggu ya. Oke, saya lihat terus bertambah yang memilih tema-tema tersebut. Oke, thank you Bapak Ibu. Nanti supaya bisa dihitung, dan seperti ini belum semuanya ya. Oke. Oke, thank you. Baik, kesimpulannya apa? Kalau kita mengkonsumsi buah-buahan yang sudah sangat banyak, terus manfaatnya apa? Seperti itu ya. Apa sih keuntungannya atau benefitnya kita mengkonsumsi mistika seperti itu? Nah, mistika itu merupakan sumber antioksidan yang membantu melawan efek negatif dari radikal bebas. Tadi sudah, ini pengulangan saja yang akan menolong atau meyakinkan kita Bapak Ibu bahwa mistika itu sangat baik. Ada seorang bapak dari jauh seperti itu. Dia berkata kepada saya begini, "Dokter, mistika itu hebat. Semua kasus ginjal hampir semuanya sembuh dengan mistika," gitu ya. Lalu saya tertawa. Tertawanya tuh saya senang menghargai beliau karena beliau sangat percaya diri. Saya tentu ingin menanyakan ya, kasus ginjal yang seperti apa. Tetapi beliau sudah sangat yakin dan merasa aman menganjurkan mistika ini kepada customer-nya. Lalu ada yang bertanya, boleh nggak mistika untuk anak-anak? Tentu boleh dengan dosis separuh atau sepertiga dewasa Bapak Ibu ya. Dan tentu sekali lagi kita tidak bisa, oh mistika adalah untuk segala penyakit, enggak juga. Tetapi ketika dilengkapi atau melengkapi makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, itu akan sangat menolong, memberikan asupan dari antioksidan alami. Bapak Ibu, mari kita sadarkan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga. Kalau sudah mengkonsumsi nutrisi sinergi, jangan dong mengkonsumsi makanan-makanan seperti sampah gitu. Hindari makanan yang mengandung pewarna, ya saya cerewet ya. Hindari makanan yang mengandung pemanis buatan, kemudian makanan-makanan yang mengandung pengawet, kemudian penyedap rasa. Lah buat apa kita mengkonsumsi mistika, ternyata kita makan makanan yang semua muah. Sayangkan ya, kita mengkonsumsi sesuatu yang berharga, tapi di tubuh kita sendiri kita masukin sampah. Kapan selesainya? Ya kan? Nah, oleh karena itu, mari kita efektifkan manfaat mistika ataupun produk yang lainnya dengan juga tetap hidup sehat, Bapak Ibu. Jangan lupa minum ya, minum 0,04 kali berat badan per 24 jam. Itu wajib hukumnya. Kalau misalnya sedang puasa, tentu bisa diatur ketika berbuka, malam, dan ketika sahur. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang kita perlu tanamkan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada customer kita. Bapak Ibu sudah dipercaya oleh mereka, dan Bapak Ibu juga memberikan advice tidak hanya nutrisi, tetapi budaya hidup sehat. Ya, bagaimana mereka tidur berapa jam? Tentu kadang-kadang orang itu tidak ngeh bahwa kurang tidur itu bisa menyebabkan peradangan yang cukup kronis, Bapak Ibu. Ya kan? Orang mungkin nggak ngeh ketika kita ada Bapak Ibu tidur berapa jam. Wah iya, saya nggak bisa tidur. Nah, kita bisa berikan advice atau kita bisa berikan masukan. Oh, kalau nggak bisa tidur, mungkin bisa dibantu dengan noni. Kemudian dia bisa tidur. Nah, noni itu bisa membantu supaya membantu supaya ibu itu bisa tidur, misalnya ya, kasusnya seorang ibu, dan dia bisa menjadi lebih nyaman.
otomatis ketika dia memerlukan Mistika atau produk yang lainnya, akan masuk secara optimal. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang seringkali saya ingin sharingkan supaya Bapak Ibu ketika menghadapi keluarga, ketika menghadapi orang-orang di sekitar kita itu menjadi efektif. Produknya itu bisa menjadi terserap dengan baik, ya. Kemudian Mistika juga tadi ya sudah menjaga kolesterol pada kisaran normal, kemudian yang pasti mengurangi peradangan, ya. Peradangan yang seperti apa sih yang sebenarnya yang dimaksud oleh Dokter Prapti? Ingat skornya berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu skornya berapa? Nah, peradangan itu bisa terjadi setiap saat. Bisa jadi kita tidak pernah mengalami kestabilan atau keseimbangan yang optimal dalam waktu yang lama. Setiap hari, mungkin dalam waktu 1 detik atau 2 detik kita seimbang, tapi setelah itu jatuh lagi. Nah, kita harus berupaya terus, setiap saat, setiap waktu, kita menjaga supaya tidak terjadi peradangan yang akhirnya menjadi kronis. Ketika demam, apa yang terjadi? Ternyata ketika lelah, apa yang terjadi? Bagaimana mengatasi peradangan yang terjadi ketika kita sedang puasa? Maka kita harus membutuhkan energi yang sangat banyak. Yang kita bisa lakukan adalah mengambil energi yang gratis yang ada di sekitar kita. Apa Bapak Ibu? Tarik nafas dalam-dalam, tahan. Nah, saat kita tahan, itu oksigen masuk semua di alveoli dan CO2 keluar. Kemudian hembuskan CO2-nya. Oksigen yang masuk ke dalam darah, kemudian diikat oleh hemoglobin, akan dibawa ke seluruh sel dan memberikan energi ke setiap sel tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita hargai Jakarta udaranya masih bersih ya, karena lockdown bisa dimanfaatkan. Tapi bukan berarti kita jalan-jalan, bukan. Tapi ketika kita sadar itu, maka energi ada di sekitar kita. Kemudian membantu memperkuat imun tubuh. Sistem imun tubuh, menjaga kesehatan prostat tadi sudah saya singgung. Nah, membantu menjaga kesehatan mata. Kesehatan mata yang seperti apa sebenarnya? Kita itu kan setiap hari berkedip ya. Coba Bapak Ibu tidak berkedip 1 menit bisa nggak? Atau ketika berkedip, kita suruh mata kita, mata berkedip. Enggak kan ya? Nah, berarti di situ membantu apa Bapak Ibu? Tentu ada sistem saraf. Kemudian terus bekerja untuk mendetoks. Jadi ketika mata berkedip itu adalah suatu upaya dari tubuh kita untuk terus membasahi kornea kita. Ya, ketika kornea kita basah, maka kita juga melihat lebih jelas. Bayangkan kalau kornea kita tidak ada air matanya. Otomatis Mistika ini juga sangat mendukung tidak serta-merta hanya kesehatan mata, tetapi keseluruhan. Tidak hanya penglihatan saja, tapi organnya. Organnya itu adalah korneanya yang setiap saat kena debu, kena paparan yang setiap hari ada di sekitar kita, seperti itu kan. Sehingga tidak hanya penglihatan, berarti yang ada di retina saja, tetapi dia memelihara organ mata dengan menghambat atau melawan efek negatif dari radikal bebas. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, tentu kita akan bisa memanfaatkan untuk menjaga kesehatan mata karena kandungan antioksidan yang sangat tinggi di dalam Mistika. Kemudian Bapak Ibu membantu mencegah penimbunan lemak ya, tadi sudah saya bahas. Kemudian membantu menyehatkan saluran pencernaan, membantu meningkatkan kesehatan sistem saraf dan otak ya. Jadi tadi yang boleh minum siapa saja, laki-laki dan perempuan boleh, sampai orang tua, remaja boleh. Lalu anak-anak boleh dengan dosis sepertiga. Tentu ini tetap dengan pengawasan ya. Jangan sampai kadang-kadang anak-anak itu kan kalau sudah suka, dia tahu enak langsung ditenggak aja gitu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kita bisa memberikan pengertian kepada anak-anak. Ini sangat penting karena ini adalah seperti apa ya? Seperti merangsang limfosit kita mengeluarkan antibodi. Masih ingat ya, limfosit adalah sel darah putih kita yang mengeluarkan antibodi, yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan rasanya enak. Itu kelebihannya kalau anak-anak
tidak suka atau belum bisa makan kapsul gitu ya, atau kalau kolostrum dibuka bisa, atau kita pengen memberikan spirulina tapi kan tidak semua anak-anak bisa, kita bisa berikan alternatifnya adalah Mistika. Membantu meningkatkan kesehatan sistem saraf dan otak tentu, karena kita tahu Bapak Ibu, radikal bebas itu tidak hanya berasal apa yang kita makan minum kan. Radikal bebas itu bisa juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan ke dalam mata, telinga, kemudian kita cium, itu masuk ke tubuh kita dan akan mempengaruhi sistem saraf kita, Bapak Ibu. Bagaimana ketegangan atau stres itu juga sangat mempengaruhi kekuatan mistika. Kalau stres yang terjadi, maka radikal bebas yang masuk ke tubuh kita juga sangat banyak. Oleh karena itu, mistika di sini berperan menangkal ataupun melawan ataupun menjaga sel supaya tidak rusak ataupun tidak cepat rusak, dia bisa bertahan. Kemudian untuk biasanya ibu-ibu atau kita semuanya lah ya, membantu menghambat proses penuaan kulit. Tentu ya, kita kan tadi lihat kan ada badan independen yang meneliti bahwa akan menghambat penuaan sebesar 43% seperti itu. Kemudian membantu meningkatkan aktivitas otot, vitalitas, dan energi tubuh. Dari mana? Tadi kan saya di-share di depan adalah dia mengandung asam amino. Dari buah-buahan yang sangat banyak, ada asam amino yang terkandung di dalamnya. Kemudian vitalitas dan energi tubuh, ada kalorinya, ada antosianinnya. Kemudian dia juga mengandung gula yang alami atau gula fruktosa, sehingga dia bisa membangun energi tubuh. Bayangkan ketika seperti tanaman yang disiram, kemudian tanaman layu disiram kemudian segar kembali, itulah ketika kita mengalami banyak sekali polutan ataupun radikal bebas di sekitar kita, mistika bisa memberikan kesegaran. Ya. Nah, ini slide saya yang terakhir Bapak Ibu. Bila Anda mengkonsumsi mistika tiap hari, ini bisa membantu meningkatkan vitalitas dan energi Anda, sekaligus dapat mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Terima kasih. Dan saya akan intip chatting untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk pertanyaan yang masuk dan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memilih tema. Silahkan teman-teman dari Sinergi boleh menghitungnya. Saya akan membaca pertanyaan. Oke. Wah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya. Ini pada Pak Rusdihan, masalah pencernaan asam lambung. Ini maksudnya apa ya? Saya tidak bisa menangkap. Apakah dari Pak Nur Yasin, apakah mistika bisa membantu sakit sirosis? Berapa dosisnya? Sekali minum, Dok. Oke. Sirosis itu ada stadiumnya ya, Pak Nur. Saya tidak tahu yang Bapak hadapi, tetapi kita bisa membayangkan sirosis itu adalah sebuah kondisi di mana livernya itu mengkerut, ya. Nah, sejauh mana ataupun grade-nya berapa? Karena ada grade-nya ya Pak ya. Sirosis yang masih awal silahkan Pak. Itu sangat baik untuk menghambat sel-sel liver yang lain supaya tidak rusak. Sangat baik. Bapak bisa berikan tentu sesuai dengan kondisinya beliau. Kalau misalnya bisa 2 kali 30 cc silahkan diberikan. Dan tentu sekali lagi melihat nutrisi yang lain yang dimakan juga. Mungkin bisa juga disarankan, biasanya kalau sirosis saya biasanya anjurkan anoni dan spirulina. Bapak bisa kombinasi itu. Bisa terkait khusus masalah lambung dan produk yang tepat. Iya, lambung itu masalahnya banyak sekali ya, ada peradangan atau yang kita kenal dengan MAH. MAH pun juga sangat bervariasi, karena ada orang-orang yang peka terhadap makanan tertentu. Ada yang ketika orang MAH minum mistika nggak apa-apa, tapi ada juga orang yang MAH nggak nyaman. Nah, itu setelah makan. Nah, sekarang produk-produk yang ada di nutrisi sinergi itu semua aman untuk MAH, tetapi
tidak semua orang bisa mengkonsumsinya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sekali lagi saya yang selalu tekankan adalah mari kita sadar terhadap tubuh kita sendiri, seperti apa sifat tubuh kita. Apakah memang tahan gitu ya dengan noni, dengan mistika. Ada teman-teman yang mah minum noni dan mistika aman-aman saja. Atau ada yang mah minum spirulina nggak enak, atau klorofil juga nggak enak, padahal yang lain sembuh. Nah, sebenarnya yang bisa mengenali tubuh kita adalah tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan, bertanya kepada saya begini, dokter, apakah ada jaminan produk nutrisi menyembuhkan sakit A? Saya selalu bilang, enggak ada yang bisa menjamin. Karena yang memberikan faktor risiko banyak sekali. Kalaupun produk kita memang sangat bagus, Bapak Ibu, kita konsumsi, tapi sekali lagi tadi ya saya bilang ya, dikonsumsi tapi kita memasukkan sampah. Kapan puncak kita menjadi lebih sehat? Ya, jadi kita perlu perhatikan untuk kita boleh memberikan advice kepada orang-orang yang sakit, termasuk diri kita sendiri, karena banyak sekali faktor. Gangguan lambung itu pakai klorofil sangat baik. Cocok enggak dicoba? Karena ada yang minum klorofil bagus, tapi ada yang juga tidak. Kolostrum sangat baik. Kemudian spirulina juga sangat baik. Noni itu adalah antiinflamasi yang sangat baik untuk gangguan lambung. Ya, jadi ketika Bapak Ibu melihat produk ini sangat baik, dan ketika Bapak Ibu mau matchingin kondisi tubuh kita bisa melihat responnya. Oh, oke, aku mau, biasanya saya anjurkan yang pertama ada kolostrum, karena kolostrum rasanya plain gitu ya, dan itu lebih aman untuk gangguan lambung. Kemudian apakah mistika bisa membantu untuk menyembuhan sakit mata katarak? Kataraknya sudah grade berapa? Kalau kataraknya sudah matang, itu agak sulit. Tapi kalau awal-awal itu oke, menghambat. Karena kalau misalnya kataraknya sudah matur, ya udah matang, itu memang lebih baik dioperasi. Karena sudah terjadi kerusakan lensa. Tadi dosis konsumsi mistika berapa cc dikalikan berat badan ya? Oh bukan, mistika bukan dikalikan berat badan. Yang dikalikan berat badan itu adalah air putih, ya. From OK, saya nggak tahu nih OK siapa. Jadi air putih yang kebutuhan tubuh kita adalah berat badan kali 0,04, ya. Kemudian berbagai keluhan pada pasien bapak-bapak usia 60 tahun ke atas sering keluhannya pada prostat. Apakah dengan konsumsi mistika dapat dibantu, dan mungkinkah ereksinya dapat tumbuh seperti usia 30 tahun? Terima kasih, Dok. Ereksi dan prostat itu bisa berhubungan, bisa tidak. Ya, bisa berhubungan, bisa tidak. Usia betul sangat mempengaruhi. Nah, pembesaran prostat itu adalah adanya pemecahan atau pembelahan sel itu tidak seperti biasanya, dan tidak semua bapak-bapak ya. Tapi kalau misalnya bapak-bapak itu sudah merasa ada gangguan prostat, atau sebelumnya, segera bisa mengkonsumsi mistika untuk tidak terjadi pembesaran prostat. Nah, kalau dibantu memungkinkan, apakah ereksinya dapat tumbuh seperti usia 30 tahun, ini juga tergantung dari nutrisi yang lain. Ini juga tergantung dari aktivitasnya, tergantung dari hubungannya dengan pasangan, ya kan, dengan pasangannya kan ya Pak ya. Sehingga itu kembali lagi tidak bisa diklaim. Tapi upaya ini sangat mungkin bisa dilakukan. Karena prostat itu memberikan perintah kepada testis, ayo testis keluarkan hormon testosteron supaya merangsang pembentukan sperma, ya. Dan libido pada laki-laki itu memang lebih frekuen ya, lebih sering daripada perempuan. Nah, ini adalah sebuah kesehatan holistik ya, saya pikir ya, karena ini bukan hanya berbicara tentang ereksi, bisa ereksi atau tidak, tapi bagaimana kesehatan spiritualnya, mentalnya, dengan sosialnya, dengan pasangan, dengan anaknya, dan banyak sekali faktor. Mudah-mudahan mistika bisa membantu menjadi minuman yang menyegarkan seperti itu. Nah, ada beberapa yang memang sudah merasakan manfaatnya karena akhirnya minimal buang air kecil bisa lebih lancar, lebih segar, seperti itu.
ya. Kemudian ada Ibu Ginarti. Dok, untuk kasus yang kaku leher, bisakah tensi normal, kolesterol normal, kaku leher, produk yang pas apa ya dok? Kaku leher itu bisa juga karena ada, kalau kita ngomong saraf kejepit juga ada, kita mesti cari ya, karena itu juga ada, kadang-kadang suka ada saluran pembuluh darah yang tidak lancar, yang membuat otot-otot juga tidak bisa bergerak. Kita mesti evaluasi lagi, dan saya tidak tahu yang dimaksud dengan kaku leher, saya mesti membutuhkan data yang lebih lengkap, tapi kalau mau mengkonsumsi Mistika sih silahkan aja. Tapi untuk produk yang pas tentu saya harus mendapatkan data yang lebih lengkap. Kemudian, siang dok, untuk masalah peradangan, bagaimana kita tahu peradangan ini harus mengkonsumsi Mistika atau noni, atau produksi sinergi lainnya, dan apabila konsumsi produk tersebut berlebihan, apakah ada efeknya? Bu Karina ikut menghitung peradangan tersamar mudah-mudahan ya. Sebenarnya produk sinergi atau nutrisi ini kapanpun bisa diminum. Karena nutrisi ini adalah tujuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita. Justru pada saat sehat, minumlah nutrisi sinergi. Dan apabila dikonsumsi produk tersebut berlebihan, apakah ada efeknya? Tubuh kita yang bisa berbicara. Karena ketika saya mengkonsumsi Mistika 3 kali 30 cc, untuk saya sudah berlebihan. Tetapi untuk orang lain, 100 cc sehari, bahkan 200 cc sehari tidak masalah. Jadi ukuran yang dipakai adalah ukuran diri kita sendiri. Pertama-tama tentu mengikuti etiket ya. Etiket yang ada diikuti, bagaimana responnya. Kadang-kadang kalau orang yang sensitif mengikuti etiket aja tidak bisa, karena mengalami ada respon yang ternyata ternyata 30 cc sudah cukup, seperti itu. Jadi dosis yang dipakai di dalam etiket itulah patokannya. Tapi kalau mau berlebihan tujuannya apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang berlebihan, untuk apa? Apakah memang itu kebutuhan atau iseng-iseng saja? Nah, kemudian Pak Pugu bertanya, sore Bu Dokter, Mistika tidak direkomendasikan untuk siapa saja, mengapa? Mistika tidak direkomendasikan untuk orang yang gagal ginjal, karena ginjalnya sudah tidak bisa untuk memetabolisme cairan. Tapi sedikit boleh nggak boleh. Jadi tentu sedikitnya juga tergantung dari gangguan gagal ginjalnya. Oke. Kemudian ada Pak Siswanto, untuk kasus penumpukan lemak, idealnya berapa banyak atau berapa lama dok konsumsinya Mistika? Tentu saya pengen tahu nih berapa berat badan idealnya, dan sekarang mesti turunkan berapa kilogram ya. Dan itu kalau saya nggak bisa prediksi, tapi minimal saya bisa menghitungnya. Kira-kira membutuhkan seperti apa, kemudian pola makannya bagaimana, mungkin perlu detox, dan seperti itu Pak Siswanto. Kemudian Bu Yovani, dokter ada teman yang bagian bawah perutnya kadang-kadang terasa nyut-nyut, apa bisa dianjurkan Mistika atau baiknya noni dok? Nyut-nyutnya kenapa ya? Saya tidak tahu nih. Bagian bawah perut itu di tengah kanan kiri, mungkin besok lebih jelas ya. Kalau misalnya di kanan kiri mungkin saluran kemih gitu kan. Kalau di tengah mungkin kantong kemihnya, seperti nyut-nyutnya itu berarti itu sudah ada proses peradangan. Silakan mungkin dimulai dari noni. Saran saya berikan noni. Apakah Mistika ini membantu masalah asam lambung dan kapan waktu pemberian yang tepat? Seperti yang tadi saya sharingkan bahwa Mistika ini mengatasi peradangan. Kalau mau memulai mengkonsumsi Mistika, saran saya setelah makan. Karena kita tidak tahu apakah tubuh yang mengalami sakit mah, sebenarnya istilah masalah asam lambung itu, asam lambung adalah asam lambung. Mungkin ini masalah peradangan lambung kali ya, saya coba luruskan. Karena asam lambung itu adalah cairannya, bukan masalahnya seperti itu. Tapi peradanganlah yang menjadi masalah. Silakan dikonsumsi setelah makan, dicobakan 1 sendok teh dulu. Lalu dinaikkan dosisnya setiap hari 1 kali, atau kalau pas puasa setelah makan sahur dan makan buka, seperti itu ya. Nah, Pak Haryoko, siang dok, sejauh mana Mistika bisa membantu atau mencegah prostat?
Bagaimana dosisnya? Bila sudah terkena atau pencegahannya? Matur nuwun. Terima kasih Pak Yoko. Jadi selalu yang kita pakai adalah dosis yang ada di etiket Bapak Ibu. Silakan bisa dimulai dikonsumsi. Nah, sejauh mana bisa membantu? Tentu yang bisa merasakan adalah orang yang minum. Ya, bagaimana respon? Karena ketika pengalaman saya ketika memberikan advice kepada orang-orang yang memiliki pembesaran prostat itu beragam. Ada yang memang merasa lebih apa sih parameternya? Kalau yang sudah menderita berarti pipisnya tidak pernah terhambat lagi. Tapi kadang-kadang juga kambuh, gitu. Apa biasanya kambuhnya? Cari akar masalahnya, seperti itu. Dan kalau yang sudah terkena perlu dievaluasi. Apakah cukup dengan mistika? Atau perlu dikombinasi dengan noni? Atau perlu ditambah dengan spirulina? Ini memang kalau pembesaran prostat itu pun juga ada grade-nya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum pembesaran prostat silakan mengkonsumsinya karena ini akan menghambat terjadinya pembesaran atau pembelahan sel yang tidak normal. Begitu Pak Yoko, jadi mulai saja dengan dosis yang ada di etiket. Kalau misalnya mau dinaikkan, silakan dinaikkan. Sensitivitasnya adalah orang itu sendiri yang merasakan, karena ini adalah nutrisi, ini bukan obat. Ya. Kemudian Pak Burhan, untuk orang hamil gimana Bu Dokter? Bisa minum mistika enggak? Tidak dianjurkan kalau untuk orang hamil. Kita tahu orang hamil itu adalah orang yang tidak stabil. Ya, di dunia ini ada dua kondisi yang tidak stabil: ibu menyusui dan ibu hamil. Sehingga kondisi kedua ini sangat dihormati oleh seluruh jajaran ataupun seluruh orang ataupun institusi yang akan melakukan penelitian. Biasanya penelitian yang dilakukan untuk orang ibu hamil dan ibu menyusui adalah bukan penelitian yang intervensi atau diberikan gitu ya, tetapi justru mencegah. Karena kita tidak tahu ketika orang hamil mengkonsumsi mistika akan terjadi apa. Karena memang ketidakstabilan itu adalah berasal dari hormon yang memang tidak sama dari waktu ke waktu, terus bergerak. Kemudian ada Pak Zikri ya, sorry Bu Dokter, kalau kasusnya mual, makannya agak susah, makan nasi muntah, minum juga sedikit, sebaiknya mengkonsumsi apa ya? Kita mesti cari akar masalahnya deh kalau ini ya. Mualnya kenapa gitu ya? Kalau sudah ketahuan akar masalahnya mungkin akan lebih mudah. Karena kalau tidak tahu akar masalahnya, oh ya minum ini aja, ternyata nggak bisa. Yang disalahkan nutrisinya. Ya, oke Pak Zikri, sorry kalau saya nggak bisa langsung memberikan solusinya karena kita mesti cari akar masalahnya. Benarkah cara minum harus dikumur dulu, didiamkan beberapa waktu baru ditelan? Bisa, silahkan demikian. Bisa demikian, bisa juga langsung ditelan. Karena sebenarnya ketika dikumur itu sebenarnya juga akan memberikan rasa yang enak di dalam mulut, seperti itu ya. Dan akan memberikan rasa nyaman, karena rasa yang enak. Karena rasa itu atau bau itu juga sangat mempengaruhi mental ya. Bau harumnya, rasa enaknya itu juga akan sangat mempengaruhi. Dok, kalau buat orang yang sakit kanker tulang, apa yang baik, Dok? Nutrisi semuanya baik, dan biasanya kalau untuk kasus kanker saya memberikan noni dan menganjurkan noni dan spirulina sebagai nutrisi. Terima kasih Bu Dokter, mulai sekarang ini saya harus minum mistika. Oke. Selamat minum ya Bu Briska. Nah, nih. Bagus nih, dokter, ada yang minum mistika nih, terus dia gout atau asam urat. Reaksi dari minum mistika membengkak, dokter. Tidak apa-apa kan tuh? Mistikanya nggak apa-apa, tapi yang masalah adalah badannya. Ya, jadi ada beberapa orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi nutrisi kita, Bapak Ibu. Kita mesti sadari itu. Tapi bukan berarti nutrisi kita nggak baik, tapi justru kita mesti kenali orang ini ada apa badannya. Kenapa orang lain minum, ini nggak bisa. Tapi juga kita nggak bisa menjudge orang itu, nggak beres ini kamu, mistikanya enggak gitu juga. Coba aja diikutin. Bisa jadi itu menjadi healing crisis, gitu ya. Karena ketika dimasukin obat atau nutrisi yang mengandung bersifat anti radang, itu malah seperti berontak, seperti itu. Bisa juga. Nah ini perlu treatment khusus, Pak Ean. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi. Perlahan-lahan,
bisa juga dengan dosis yang kecil, evaluasi pola makannya, jangan-jangan tetap makan makanan yang menyebabkan gout atau asam urat, ya kita tidak tahu, atau ada kasus yang lain, ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, 50 menit, 51 menit sudah berjalan. Saya akan lihat nih kesimpulan tema minggu depan. Di mana ya? Oh, oke. Kesimpulan tema minggu depan yang pertama adalah pencegahan penyakit degeneratif. Oke, berarti minggu depan saya akan menyiapkan pencegahan penyakit degeneratif ya. Dan tema berikutnya nanti saya akan lihat urutan temanya minggu depannya sebelum Lebaran kita masih bisa ketemu Zoom. Oke, saya akan melanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu ya yang bisa saya baca. Pak Pugu tadi sudah bertanya, saya akan membaca yang belum bertanya. Bu Vivo, saya minum Mistika Bu dan hampir tiap hari masih ada juga sakit tangan sebelah kiri rasa nyeri. Jangan-jangan mesti ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan Mistika. Dok, untuk mata minus apakah bisa dibantu dengan Mistika agar hilang minusnya? Tidak cukup dengan Mistika, tetapi mungkin perlu dievaluasi dengan yang lain, bisa ditambahkan spirulina. Tapi minusnya berapa? Sekali lagi tidak ada jaminan, tapi kalau mau dicoba silahkan untuk dievaluasi. Dok, apakah konsumsi Mistika terus-menerus aman? Segala sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan berlebihan pasti tidak aman. Terus bagaimana dong caranya? Minum seminggu 5 kali untuk maintain, atau dengan variasi 2 hari dengan variasi, dan sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya kebutuhan itu dosisnya sesuai yang dianjurkan. Terima kasih kembali Pak Haryoko, Bu Maya. Apakah Mistika juga bisa untuk kesuburan? Saya ada teman sudah menikah lama, tapi susah punya keturunan, sudah cek ke dokter, spermanya kurang subur. Nah, berarti mesti mengatasi sperma suaminya ya. Kita tahu sperma itu berasal dari asam amino. Tentu akhirnya kita memberikan sarannya adalah tidak hanya Mistika, Bu Maya, tetapi nutrisi yang mengandung asam amino yang cukup tinggi. Dok, apakah minum Mistika harus pekat atau dicampur air? Itu sesuai selera. Ada yang suka pekat, ada juga yang suka dicampur air ya. Kalau saya lebih suka langsung diminum. Oke. Kemudian sebentar Bapak Ibu, saya kok kehilangan. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Dok, apakah minum Mistika harus pekat ya? Pak Riza, oke, ada pertanyaan. Bagaimana cara kerja Mistika untuk menghilangkan lemak di perut, dosis, dan bagaimana cara minumnya? Tetap ikutin aturan main di etiket. Sekali lagi Bapak Ibu ya, masing-masing kita punya kepekaan yang berbeda-beda. Kalau misalnya di etiket sudah mau ditambahkan silakan. Bahkan ada orang yang mengkonsumsi sampai 100 cc silakan. Sebentar Bapak Ibu, saya kehilangan pertanyaan. Kemudian tentu tidak cukup hanya minum Mistika, tetapi yang lainnya juga. Kalau ada yang mengkonsumsi Mistika 100 cc, bisa nggak ditambahkan dengan noni, bisa ditambahkan dengan spirulina, silahkan. Karena itu sangat bervariasi. Nutrisi atau herbal ini adalah sebuah seni Bapak Ibu ya. Masing-masing kita berbeda-beda. Ada orang yang mengkonsumsi, tadi saya mengatakan bisa jadi mungkin 200 cc tidak masalah, tapi saya tidak bisa. Jadi mari kenali tubuh kita sendiri. Kalau untuk meluruhkan lemak di perut, ada yang sensitif, ada juga yang enggak. Jadi ada yang setelah minum Mistika cukup 100 cc seminggu sudah baik. Ternyata ada juga yang mesti bandel. Ada yang perlu diselesaikan lagi. Proses peradangan di dalam tubuh atau kasus-kasus dalam tubuh dapat diselesaikan oleh nutrisi kita, yaitu dengan step by step. Karena nutrisi itu yang pertama dilakukan adalah membereskan peradangan. Kalau ternyata peradangan di dalam tubuh kita itu banyak dan besar jumlahnya, maka itu yang menjadi tugas nutrisi kita. Kok belum turun-turun? Berarti ada masalah-masalah yang harus dibereskan dulu. Oleh karena itu kita tidak bisa menyamaratakan respon masing-masing orang karena tidak bisa karena kita masing-masing kalau di bahasa kedokteran itu reseptornya berbeda-beda.
sensitivitasnya berbeda-beda terhadap nutrisi yang masuk. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita kenali tubuh kita sendiri, dan kita tidak bisa menjudge tubuh kita pasti cocok ini, pasti cocok itu, kecuali kita udah mencoba. Satu-satunya jalan untuk mengerti kita itu cocok yang mana adalah dengan mencoba. Bapak Ibu, terima kasih untuk siang hari ini. Ternyata saya tidak bisa membaca semua pertanyaan, dan teman-teman dari Sinergi sudah mengurutkan ini ya untuk tema besok, yaitu yang kedua adalah puasa dan detox, kemudian pneumonia, kulit sehat dan cantik, dan vitamin dan mineral dan sistem imun, yaitu Nutribus. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pendapat Bapak Ibu semuanya, dan kita akan menyiapkan tema-tema pilihan Bapak Ibu semuanya. Kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih atas kerjasamanya, tetap sehat, dan tetap jaga diri, kuatkan daya tahan tubuh kita dengan nutrisi sehat, dan selamat siang dan sampai jumpa.